Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, tidak disangka, walaupun hari Sabtu yang datang ramai sekali ya. Kalau bagi saya, setiap hari sama Bapak Ibu. Kadang saya lupa hari ini hari apa. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kegiatannya diskusi Dhamma. Ya, nanti saya menunggu jawaban pertanyaan Bapak Ibu. Semoga ada pertanyaan yang bagus-bagus. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan ini saya kumpul-kumpulkan, nanti jadi bahan ceramah di kota lain ya. Ya, jadi bagus juga pertanyaan dikumpul-kumpulkan. Bapak Ibu Saudara, biasanya agar suasana menjadi cair, ya, agar lebih nyaman dan lancar, saya biasanya membuka diskusi Dhamma dengan tanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Dan biasanya saya bawa kertas 10. Kertasnya 1, 10 bulir pertanyaan. Karena kadang saya takut dibuat kegiatan diskusi Dhamma, nggak ada yang nanya dari awal sampai habis. Ya, nggak ada yang nanya. Jadi ya saya nanya sendiri, jawab sendiri terus. Tapi hari ini saya tidak bawa kertas. Ya, saya yakin di Surabaya pasti ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak ada yang nanya, gimana Bante? Sabe sata bawantu sukitata. Pulang ya. Hari ini tugas saya singkat. Nah, Sabtu kan setengah hari toh. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari umat ke saya. Kenapa? Tidak apa-apa ya. Ya. Ada pertanyaan dari umat ke saya, pertanyaannya bagus. Bante, mau tanya Bante. Kalau kami berdana dengan sepenuh hati kepada organisasi Buddhis atau bahkan kepada seorang biku, tapi ternyata setelah beberapa waktu, ternyata dana di organisasi tersebut tidak dipakai dengan baik. Atau ternyata setelah beberapa waktu, biku tersebut bukan biku yang baik. Apakah kami karma buruk Bante? Atau karma baiknya nggak sah? Gitu ya? Ya. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Yang mana boleh? Ya, air putih dan obat. Tidak diserahkan, tidak melanggar. Ini sudah ada di belum kan? Ya, pengetahuannya. Obat itu tidak diserahkan. Ya, silakan masuk ya. Bagi yang baru hadir, selamat datang. Kalau sudah penuh ya gabung dengan bapak-bapak juga enggak apa-apa. Ya. Atau di depan masih bisa nambah 2 baris sebenarnya ya. Ya. Duduk depan sini juga enggak apa-apa.
Bapak Ibu Saudara, ternyata hal ini pernah ditanyakan seorang Brahmana kepada Sang Buddha. Sebagai pengingat juga ya bagi yang belum familiar, ya silahkan ya. Ya maklum Bapak Ibu ya, ini kalau ratingnya tinggi iklannya banyak ya. Ya, waktu saya kecil begitu, sinetron itu 5 menit, sinetron iklan 5 menit. Waktu saya kecil, ini ibu-ibu pasti hafal sinetronnya, Tersanjung. Saya masih kecil sekali itu. Kesel sekali ya, kesel sekali. Lihat Tersanjung itu berapa musim dah habis-habis. Ya, sampai 5, sampai 6 ya. Itu mengganggu ini TV channel lain yang ingin saya tonton. Saya masih kecil sekali. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengingat, Bapak Ibu harus bisa membedakan Brahmana dengan Brahma. Ya, Brahmana itu adalah kasta, berarti dia adalah manusia. Kasta ada Brahmana, Kshatriya, Waisya, Sudra. Jadi kalau ceritanya Brahmana itu adalah orang yang terpandang di zaman Sang Buddha, kastanya tinggi. Saya sengaja ulang-ulang agar yang belum hafal jadi hafal. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu baca buku Dhamma, dengar ceramah dari biku lain, jadi nyaman. Kalau Brahma adalah dewa. Dewa yang tingkatnya tinggi. Dewa Brahma itu tidak ada nafsu ragawi. Jadi seorang dewa Brahma itu tidak ada suami ataupun istri. Bahkan di alam Brahma tidak ada laki-laki perempuan. Karena sudah tidak ada hasrat ragawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang Brahmana datang ke Sang Buddha, mempertanyakan pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana jika dia berdana, mendukung, menyokong seorang biku, ternyata biku itu tidak menjalankan winaya dengan baik. Atau bahkan kalau lebih parah lagi, ternyata biku itu bahkan tidak pernah diupasampada misalkan. Pertapa palsu. Di zaman Sang Buddha ada pertapa palsu. Nyamar sebagai murid Sang Buddha. Pakai jubah yang persis sama. Kenapa jubah ini warnanya coklat? Karena jubah ini dulu diwarnai dengan getah pohon. Jadi warnanya tidak konsisten sebenarnya. Kadang coklatnya lebih tua, kadang menuju kekuningan. Kalau sekarang konsisten, ini gincu. Ya, bahkan kalau di Thailand sudah pudar warnanya, boleh digincu lagi, direbus. Saya tidak pernah. Tapi kalau di Thai bisa ini, bisa cari gincunya, khusus jubah. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertapa di zaman Sang Buddha nyamar jadi murid Sang Buddha. Kenapa? Karena banyak yang dukung. Kalau pindah patah dapat banyak makanan. Karena umat itu sangat menghormati Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha membuat peraturan baru, tambahannya, tapi Bapak Ibu enggak usah cari-cari ya. Tambahannya itu adalah jubah saya ini, Sang Buddha memerintah untuk diberi pola sawah. Apa maksudnya jangan dicari-cari? Jangan nanti sengaja deket-deket bantenya untuk ngintip-ngintip mana polanya Bante. Ini dari jauh nggak nampak ini. Ya. Nah ini ada garisnya ini ya, ada garisnya. Persis seperti pola sawah. Memang dari jauh tidak nampak ya. Bapak Ibu anggap saja dah sudah nampak ya. Nah ini ada pola sawah. Ini untuk mencegah kalau ada yang menyamar. Jadi zaman Sang Buddha kalau menyamar, para biku bisa deket-deket lihat jubahnya. Gak ada garisnya, ketahuan. Di Thailand ditambah lagi. Khusus Thailand. Jadi Bapak Ibu jadi banyak ini ya pengetahuan tambahannya. Khusus di Thailand biku itu alis dicukur. Nggak tahu kenapa di Indonesia ada kepercayaan kalau alis dicukur bisa nampak hantu. Tapi banyak murid saya setelah pabaja juga tidak melaporkan nampak hantu ya. Ya, jadi kalau Anda ingin alisnya dicukur, cukur aja ya, tidak akan nampak hantu. Bapak Ibu Saudara, di Thailand alis ini dicukur. Kenapa?
mencegah orang menyamar menjadi biku. Karena zaman-zaman dulu terjadi orang nyamar jadi biku untuk menjadi maling. Ya kalau dia pakai pakaian begini masuk ke wihara sini, ambil barang apa aja Bapak Ibu nggak berani tegur toh. Dia santai aja dia masuk, ambil audio, angkat audio. Bapak Ibu malah apa? Bantu. Bante ini mau taruh di mana? Di pick up. Oh, dibantu. Pick up, naik. Ini mau pindahan. Karena ini mau renovasi. Oh, begitu ya. Dia cari lagi apa yang bagus. Itu audio selain ini masih ada. Ada Bante, di gudang ada yang baru. Yang baru juga boleh. Ambil semua. Berangkat dia. Rupanya bukan biku ya. Di Thailand ketahuan. Kenapa? Begitu dia nyamar pakai begini tapi masih ada alis. Betul ya? Orang langsung curiga. Ini orang kenapa? Pakai jubah tapi kok ada alisnya. Atau kalau sebaliknya, dia mau menyamar jadi biku sehingga dia rela ngabisin alisnya. Nanti ketika dia kabur, dia kan ganti pakaian umat ya. Kok alisnya nggak ada? Sama juga. Orang akan mempertanyakan, kamu kok alisnya hilang? Kamu kan ndak pabaja. Oh iya, tadi ngambil audio di wihara. Kan begitu ya? Bapak Ibu Saudara, ini tambahan. Brahmana itu kemudian setelah bertanya, Sang Buddha memberi jawaban demikian. Jawaban ini bagus sekali. Bapak Ibu hafal seumur hidup ya. Oh Brahmana, walaupun seseorang berdana kepada biku yang tidak menjalankan winaya dengan baik, atau bahkan tidak pernah diupasampada, orang tersebut pun melakukan kebajikan besar. Kenapa? Karena ketika dia berdana, pikirannya adalah untuk mendukung Buddha Dhamma Sangha. Betul ya? Bukan ke pribadi orang itu. Kadang Bapak Ibu mungkin di airport atau di tempat umum di mana ketemu biku, Bapak Ibu danakan air. Betul ya? Nggak nanya bantenya siapa. Yang Bapak Ibu lihat bukan bikunya siapa. Tapi begitu pakaiannya seperti ini, yang Bapak Ibu lihat adalah Sang Tiratana. Bapak Ibu langsung mengingat, oh ini perwakilan dari Buddha Dhamma Sangha. Atau ini muridnya Sang Buddha. Nggak kenal namanya. Saya kalau bawa orang Indonesia ke wihara-wihara di Thailand Bapak Ibu, pergi airnya 1 botol. Pulang airnya 4 Bapak Ibu. Iya, sembari di wihara ada misalkan di Wat Po. Wat Po itu yang Buddha tidur, yang besar ya. Ya dicek dulu itu suara apa. Ya, maklum ya, ini iklannya banyak. Ya. Saya jalan di Wat Po Bapak Ibu, dapat air 1 botol. Bante berdana orang Thai, ya, tambah 1. Nanti jalan tambah 1. Bapak Ibu Saudara, selain itu, kalau kita berdana ke satu organisasi, ternyata dananya tidak digunakan dengan baik, Bapak Ibu juga tidak perlu gusar. Karma baik sudah dilakukan. Dan pikiran kita adalah untuk Buddha Dhamma Sangha. Tapi begitu Bapak Ibu tahu kalau oknum ini tidak baik, di stop. Ya, jangan diberi lagi, karena tidak disalurkan dengan baik, di stop. Bahkan di zaman Sang Buddha, kalau umat mendukung seorang biku menitipkan dana ke kapia, tidak dipergunakan dengan baik, umat itu boleh minta lagi dananya. Iya, ini ada di dalam winaya. Kenapa? Kalau umat berdana, dananya titip ke kapia. Kenapa? Supaya bikunya itu terjaga. Kalau saya perlu apa-apa, saya minta ini sama Ko Cahyadi misalkan. Saya tidak bisa minta yang aneh-aneh. Bapak Ibu menitipkan dana ke kapia, dipegang sama Ko Cahyadi. Kemudian saya minta, Ko, saya haus. Coba cari itu minuman yang nggak tahu itu yang mereknya ada bintang-bintangnya itu. Wah, langsung dilaporkan ke Wihara Mendut Bapak Ibu. SP3 Bapak Ibu. Caicien ya. Nggak bisa. Itulah tugasnya umat menjaga bikunya. Tapi yang saya butuhkan apa biasanya? Tiket kereta api, tiket pesawat, ya. Ada barang yang rusak, kacamata patah, sandal rusak, obat-obatan, ya, biaya perjalanan.
Ya kadang-kadang kalau ada supir yang mengantar kita pagi, siang, sore, malam ya diberi lembur. Palingan begitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu pertanyaan pertama. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada ya? Wah langsung 3 ini ya. Ya depan dulu ya nanti. Ini depan sini deket. Nanti ibu berdua ya yang tadi angkat tangan. Silahkan. Selamat malam Bante, nama saya Steven. Saya mau tanya, apa batasan seorang penganut agama Buddha dapat disebut sebagai ekstrim atau berlebihan dalam praktik beragama? Padahal menurut saya sedikit ekstrim juga membawa kemajuan. Contohnya Bante kan pernah cerita waktu meditasi di rumah kosong yang rada angker, kemudian semuanya dimatikan lampunya, kan juga membawa kemajuan. Ya, makasih Bante. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana ketika praktik seorang umat Buddha disebut ekstrim? Sejauh yang saya pahami, tidak ada praktek yang perlu kita sebut ekstrim. Tidak ada. Ya. Kenapa tidak ada? Karena semua praktik dhamma itu membawa manfaat. Ya. Boleh kita mengatakan berlebihan ketika praktek kita itu merugikan orang lain. Ya, saya ulangi ya. Ketika praktek kita itu sudah merugikan orang lain. Itu saya sebut sudah tidak pas atau tidak kurang bijaksana. Misalkan Bapak Ibu adalah tulang punggung keluarga. Ya, tulang punggung keluarga, anak ada 4, di rumah ada keluarga. Terus Anda memutuskan untuk oke, mulai saat ini saya tidak mau kerja lagi. Saya mau meditasi full saja. Mari tidak makan bersama-sama. Ya. Itu sudah keliru menurut saya. Ya, praktek dhammanya sudah tidak sesuai. Ya, itu yang saya sebut sebagai berlebihan. Ya, kalau ekstrim sih tidak ada. Baik, bagaimana Bante dengan tadi meditasi di rumah kosong apa? Selama tidak merugikan siapa-siapa itu tidak ekstrim juga. Boleh saja. Ya, tidak merugikan orang. Ya, Anda mau meditasi 1 hari 5 jam tapi pekerjaan masih dilakukan, tugas di rumah semua bagus ya. Tidak ada keliru. Emang bisa Bante meditasi 5 jam? Bisa. Bukan tidak bisa kalau niat. Pagi 2 jam. Istirahat siang 1 jam, malam 2 jam. Ya cuma Anda sudah tidak bisa nonton tersanjung. Ya itu saja. Betul ya? Tetapi pekerjaan masih bisa dilakukan. Ya. Anumodana pertanyaannya. Ya. Silakan Ibu tadi ada 2 di sana. Mandami Bante. Ya, selamat malam. Saya Yeni. Saya mau bertanya tentang tadi Bante sempat membahas tentang berdana. Nah, ini zaman sekarang ini kita kadang kalau mau berdana untuk misalnya satu tujuan, terus ada yang berkata lebih baik kita langsung ke rekening yang bersangkutan. Jadi misalnya yayasan tertentu, ini yayasan tertentu. Tetapi kadang kita juga ingin berdana tetapi kita bergabung dengan teman-teman. Jadi misalnya ada satu paket, misalnya contoh, misalnya kita ingin berdana untuk SIMA. Tapi paketnya ini seharga sekian, nah kita mau cicil berapa kali, kita nyari temen gitu. 10 atau apa. Nah dari situ manfaatnya Bante, kalau misalnya kita berdana, tadi Bante kan sempat membahas tentang manfaat dari berdana. Kalau kita berdana untuk ini apakah ada bedanya kita langsung mendanakan ke rekening yang tertuju dengan rekening yang kita satu teman tertentu yang mengkoordinir sebelum
transfer langsung ke rekening yang asli gitu Bante. Itu pertanyaan pertama Bante. Pertanyaan kedua, saya ingin pencerahannya Bante, bagaimana jika manfaat berdana kita tahu kan untuk kebajikan, dan bagaimana kalau kita ingin mengikis kilesah itu dalam tujuan kita yang lebih tinggi gitu. Apakah perbedaan antara pada saat pada saat dan sesudahnya itu bedanya apa Bante? Mohon pencerahannya Bante. Baik ya, anumodana pertanyaannya Bu Yeni ya. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya sami mawon. Sama aja. Ya, mau dikirim langsung, mau dikumpul-kumpulin dulu bareng teman-teman, mau nitip teman-teman yang kirimin, sama aja. Ya, karma baik yang sama telah dilakukan. Ya. Bahkan ya tentu setelah saya menyampaikan ini akan ada yang tidak setuju ya. Bagi Anda yang tidak setuju enggak apa-apa ya, demokrasi ya. Ya. Tapi saya setujunya demikian. Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Bahkan kalau Bapak Ibu misalkan dana makan, ada kepercayaannya orang yang menyerahkan itulah yang mendapatkan karma baik. Ya. Teori seperti itu tidak ditemukan di suta sejauh saya membaca. Ya. Tapi kalau nanti ada yang menemukan boleh kasih lihat saya. Ya, biar saya belajar. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita ingin berdana, ya, selama dana kita itu tersampaikan dan orang yang menerima dana mendapatkan manfaat, maka dana yang besar telah dilakukan, ya, dana yang baik telah dilakukan. Memang kalau diserahkan sendiri itu ada plusnya. Ya, seperti teman kalau traktir kita, dia antar sampai ke rumah kita, ya itu plus banget gitu. Tapi bukan berarti kalau teman kita ngirimin makanannya itu via Grab atau Gojek, terus kita tidak tahu budi baik teman kita. Terus kita berpikir begini, dia dulu traktir kamu mungkin ada loh 20 kali waktu kamu masih ngerjain skripsi. Enggak, dia kirim Grab, yang berdana kan Pak Grab. Toh yang serahkan Pak Grab, bukan dia. Nggak ada orang seperti itu, nggak ada ya. Biarpun dikirimi orang lain, kita persis tahu. Nah, karma baik itu tidak bisa nyasar. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Zaman pandemi itu para biku menerima dana makan dari umat, semua dititipkan ke kapia karyawan wihara. Yang menyerahkan karyawan wihara. Semuanya tidak boleh ada yang serahkan ke biku. Ya, di banyak wihara seperti itu. Apakah semua karma baik Bapak Ibu diambil sama karyawan wihara? Ya enggak juga ya, karma baik tetap dilakukan masing-masing individu. Ya. Oleh karena itu dititip tidak soal. Ibu jangan khawatir ya. Walaupun saya tahu akan ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Untunglah Indonesia negara demokrasi. Ya, yang tidak setuju enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan nomor 2, ini pertanyaan sangat berkualitas ya. Bagaimana Bante kita tahu kalau kita berdana itu untuk berbuat kebajikan, tapi bagaimana ketika berdana itu untuk mengikis kilesa? Baik, Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda kita semua datang itu tidak bawa apa-apa? Ya, pas kita datang tangan kita kosong, badan nih sehelai kain pun tidak ada. Pas kita mati Bapak Ibu, sengaja saya tidak mau pakai kata meninggal ya, biar agak nyetrum di kepala. Pas kita mati Bapak Ibu, nggak bawa apa-apa. Betul ya? Nggak bawa apa-apa. Memang sih di dalam peti itu diberi banyak ini. Sangunya banyak ini. Nggak bisa dibawa. Ya. Buktinya apa? Ya setelah 10 tahun coba dibongkar ya masih ada kalau barangnya awet. Nggak ada yang bisa dibawa. Nah, oleh karena tidak ada satupun barang bisa kita bawa di kehidupan akan datang. Ditambah tidak ada barang di sekitar kita yang tidak rusak atau tidak berubah, tidak ada.
HP yang Bapak Ibu pegang setiap hari, pelan-pelan dia menua. Betul ya? Ya, badan menua, kacamata ini bisa patah. Ya, sebagai biku, saya sudah tidak seperti waktu saya SMP, SMA, kacamata sering patah karena main basket, main sama teman-teman. Setelah jadi biku ya anteng, jarang patah. Tapi kadang patah juga. Iya, kadang patah juga. Oleh karena itu, umumnya orang ketika mengalami perubahan dan tidak bisa menerima perubahan itu, dia mengalami duka. Paling terasa kalau Bapak Ibu punya barang baru, motor baru, HP baru, kamera baru, mobil baru, kemudian lecet. Wah, itu sakitnya luar biasa, ya. Ketika kita berdana, coba nanti praktek ya, yang ada di sini nanti latihan. Cobalah Bapak Ibu ketika berdana itu sembari merenung bahwa tidak ada barang materi apapun yang kekal. Ya. Dan melepas kepemilikan ini adalah latihan untuk mengurangi kemelekatan. Ya. Bapak Ibu saya yakin yang di sini itu pasti pernah mengalami. Kalau dulu misalkan belum terbiasa berdana, mau berdana 5.000 aja berat. Ya, mungkin tidak semua mengalami, mungkin ada yang lahir sudah dermawan juga ya. Ya, kalau saya masih mengalami dulu sebelum belajar dhamma, baru-baru mengenal dhamma, mau berdana itu ya berat. Mau dana 5.000 mikir. Tidak terbiasa. Paksain diri. Ya. Jadi Bapak Ibu berpikir bahwa kalau berdana itu ya senyaman hati. Dalam Buddhis itu tidak begitu. Sedikit dipaksa-paksain. Iya. Untuk berlatih ini. Mengurangi kemelekatan. Saya senang banget itu kalau ngasih anak-anak yang mau kerja. Ya, saya di Medan Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kecil jual koran dulu 1.000 satu. Sekarang mungkin sudah nggak dapet ya. 1.000 koran 1.000, saya kasih 5.000. Itu latihan saya. Saya seneng banget kasih anak-anak yang mau kerja. Kadang anak-anak bantuin mamanya jual kelontong ya, kacang, apa, snack-snack rokok gitu. Saya belanja sedikit kasih 10.000. Nah awalnya itu tidak gampang. Tapi kita berlatih ya, melepas. Satu hari banyak rezeki, dana 50.000 ya sudah tidak terasa. Satu ketika saya di jalan itu ada bapak-bapak jatuh dari sepeda. Wah, dikerumunin orang. Saya pernah cerita ini di tempat lain. Ya, di mana sudah lupa saya. Terus bapak itu jatuh, dikerumunin orang, diangkat, dibawa ke samping, sepedanya dibawa ke samping. Semua orang khawatir, bapak sakit apa? Sakit apa? Dia jawab, nggak ada sakit. Enggak ada sakit, enggak ada sakit. Terus ada satu yang kreatif. Dia nanya, bapak udah makan belum? Belum makan. Jadi mungkin dia itu jatuh karena kelaparan. Tapi tidak ada yang bantu. Cuma bapak nanti makan ya pak ya, makan ya. Cuma dibegituin. Kalau memang dia bisa makan, tadi dia pasti makan ya. Orang kalau lapar dia pasti makan. Jadi ada satu anak muda ya, dia baik ya. Pak, nanti bapak makan ya pak ya, makan ya. Iya nak, iya gitu. Udah lemas itu bapaknya, sudah mau jawab juga lemas. Saya masukin uang ke kantongnya. Kalau saya tidak salah hafal 100.000. Itu besar. Itu belasan tahun yang lalu. Saya jadi biku dan samanera sudah hampir 9 tahun. Masukin. Ada berat enggak Bante? 30% merasa berat. Ya, itu uang keringat. Ya. Tapi 70% merasa bahagia. Itu Buddhis Bapak Ibu, itu latihan. Jadi berdana itu nggak harus nunggu 100% happy baru berdana. Tidak, ada berat-beratnya sedikit. Itu adalah latihan. Tapi kepikiran nggak? Dulu kan berdananya mulainya dari 5.000. Betul ya? Lama-lama bisa berdana lebih besar. Tapi jangan berdana sampai memperberat hidup ya. Tidak ya. Ya kita berdana tentu semampu kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bisa melakukan itu, nanti kan tadi pertanyaannya sebelum dan sesudah. Lihat, kalau ada barang Bapak Ibu yang hilang. Iya ini terasa banget. Kalau dulu Bapak Ibu belum belajar dhamma, barang itu hilang, kepikiran setengah hari, 1 hari. Tidak rela pokoknya. Ya, apakah payung hilang,
Sandal hilang ya. Di wihara sandal bisa hilang ya. Ya, datangnya Skechers, pulangnya Swallow ya. Ya, itu bisa hilang itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah latihan berdana, satu ketika barangnya hilang, sakitnya itu berkurang. Ya, dulu 100%, sekarang 30%. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan itu, selamat. Anda mendapatkan salah satu manfaat berdana yang paling tinggi. Berdana untuk belajar mengurangi kemelekatan. Ya, karena semuanya akhirnya akan ditinggalkan. Nanti Bapak Ibu menua, tidak menua dengan kesedihan. Paham, tubuh toh akan tua, barang toh akan rusak, ya, dan yang lainnya. Anumodana, pertanyaan Bu Yeni ya, bagus sekali. Ya. Selanjutnya Ibu di belakang. Selamat malam Bante. Selamat malam semuanya. Ya. Saya Nani. Ya. Saya ingin menanyakan pertama mengenai depresi. Saya beberapa kali mendengarkan ceramah Bante mengenai depresi. Depresi itu penyakit yang paling sedih lah ya. Kehilangan, kalau saya nggak salah ini orang depresi itu tidak punya keinginan apa-apa lagi. Nah, pertanyaan saya, yang menyebabkan duka, kalau saya nggak salah belajarnya ini adalah keinginan kita gitu. Jadi gimana membedakannya antara depresi, sedangkan kita kalau tidak berduka itu harus juga berusaha menghilangkan keinginan kita. Itu pertanyaan pertama, Bante. Pertanyaan yang kedua. Saya jawab dulu ya, karena sulit ini. Ya. Nanti baru yang kedua ya. Tapi yang satu aja udah sulit, yang dua mungkin lebih sulit ya. Ini udah deg-degan saya ya. Untung tadi pagi sudah minum ginkgo biloba ya. Nah, ini otaknya agak lancar ini. Tadi pertanyaannya, poinnya adalah bagaimana membedakan. Ya, jadi gimana depresi itu kan juga kehilangan keinginan. Walaupun orangnya mungkin nggak berlatih untuk menghilangkan keinginan. Sedangkan yang menyebabkan duka adalah keinginan, dan kita bagaimana berlatih menghilangkan keinginan gitu. Baik. Apa nanti kita jadi depresi kan enggak kan harus. Baik ya. Orang yang depresi itu dikenal kalau sudah parah dia bisa kehilangan keinginan untuk hidup. Ya, itu bahasa dokternya ya, penjelasan saintifiknya. Dia kehilangan keinginan untuk hidup. Ya. Sedangkan di sisi lain, Sang Buddha menjelaskan dalam 4 kebenaran mulia, sumber penderitaan adalah nafsu keinginan, tanha. Berarti Bante, orang yang depresi ini telah melenyapkan tanha. Nah gitu ya, arahat. Depresi sama dengan arahat. Ini direkam, besok viral. Orang motong TikTok itu ya, saya dikabari, saya sih nggak nonton TikTok. Katanya Bante banyak di TikTok. Oh begitu ya, ya. Kadang saya dikirimi juga linknya. Ya, kalau yang dikirimi linknya saya klik gitu. Ya. Depresi sama dengan arahat. Harus kita clearkan ini ya. Ini sulit ini ya. Untung tadi saya minum ginkgo biloba 2 kapsul. Ini beneran saya ndak bohong ini. Saya biarpun guyon itu guyonnya jujur ya. Tapi saya rutin minum memang. Bapak Ibu Saudara, baik. Sebenarnya orang yang depresi, bahkan sampai yang memutuskan bunuh diri, itu bukan tidak punya keinginan. Ciri-cirinya adalah dia sudah seperti nggak ingin makan, nggak ingin jalan-jalan, nggak ingin untuk dibeliin barang baru ya. Tapi sebenarnya dia punya keinginan. Dia ingin agar penderitaan ini lenyap. Ya. Dia ingin keluar dari penderitaan. Ya. Jadi orang yang depresi itu ingin bahagia. Tapi tidak tahu caranya.
Dan bahkan dia makan pun sudah nggak membuat bahagia. Kalau waktu kita kecil dapat makanan favorit, bahagianya minta ampun, betul ya? Udah besar pun ya masih bahagia, tapi nggak bisa, saya pikir waktu saya kecil jauh lebih bahagia. Ya, jalan-jalan ya happy banget gitu. Nah, dia ketika melakukan aktivitas yang membuat orang lain bahagia, dia tidak merasa bahagia. Dia diajak jalan-jalan netral saja, menderita, masih dalam keadaan depresi. Dibeliin makanan enak, susah makan, depresi, ya. Tapi dia masih ada satu keinginan besar, tidak ingin menderita. Ya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa menderita? Ya. Nah, silahkan ya. Kenapa dia bisa menderita? Itu juga sama. Walaupun di dalam kedokteran, depresi itu ada yang ada sumbernya, misalkan bangkrut, putus cinta, ya. Kalau bangkrut apa keinginannya Bante? Dia ingin mempertahankan bisnisnya. Dia ingin mempertahankan kekayaannya. Dia ingin mempertahankan statusnya. Itu keinginan dia. Punya status, punya harta, dihargai orang. Kalau putus cinta Bante ya dia ingin selalu bersama dengan pasangan hidupnya. Ketika keinginannya ini diambil, ya dia menjadi menderita. Karena dia memiliki tanha, ada yang dia inginkan. Tapi Bante, ada orang yang dikatakan dalam kedokteran mengalami gangguan hormon. Sehingga dia masuk dalam keadaan depresi. Kan dia tidak ada, bukan karena keinginan tidak terjawab Bante. Ya, saya pikir ada dua penyebab. Kalau kita bahas secara dhamma, saya ulangi ya, kita bahas secara dhamma, ya, kita bahas secara dhamma. Yang pertama adalah sebenarnya bisa jadi banyak keinginan-keinginan selama ini rentetan, tidak terwujud, tidak terwujud, tidak terwujud, tidak terwujud selama bertahun-tahun. Misalkan tanpa disadari anak ini selama ini ingin sekali punya sosok ayah. Tapi dari umur 3 tahun ayahnya sudah nggak ada di sisinya. Ya ini setelah 10 tahun menjadi luka batin yang berat. Ya, jadi tidak ada sumber stres yang berat di satu titik. Tapi bisa saja sumber stres itu tercicil dari waktu ke waktu. Satu ketika hormonnya imbalance. Ya. Yang kedua, kalaupun tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu depresi, maka secara dhamma ini berhubungan dengan kehidupan lampaunya. Ya, ada keinginan-keinginan di kehidupan lampau yang tidak terjawab. Ya, oleh karena itu masih sinkron ini semua. Mereka yang depresi memiliki ciri-ciri tidak ingin lagi mengalami pengalaman-pengalaman kehidupan. Bahkan kadang inginnya cuma mati. Sebenarnya mereka hanya ingin tidak menderita. Ya. Sedangkan seorang arahat benar-benar melenyapkan nafsu keinginan. Tidak ada lagi nafsu keinginan apapun. Tapi batin beliau senantiasa berbahagia. Jadi orang depresi dan arahat ini antonim 180 derajat. Ya, semoga Bapak Ibu tercapai menjadi arahat. Ya, jangan jadi orang depresi. Ya, semoga jawaban ini, pertanyaan ini terjawab ya Bu ya. Ya, terima kasih Bante. Anumodana. Pertanyaan kedua silahkan. Yang kedua mengenai berdana. Kalau kita sebagai orang tua kadang memberikan dana atas nama anak kita, tapi uangnya uang kita gitu. Tapi kita berdana atas nama anak kita gitu. Itu apakah anak kita memang bisa dapat karma baiknya atau sebenarnya itu enggak ada artinya gitu. Itu aja, Bante. Terima kasih. Baik ya. Anak kita bisa mendapatkan karma baik. Terlebih kalau dia ikut bahagia. Ya. Ya, kalau dia tidak ikut bahagia secara teori dhamma netral saja. Kalau dia nggak tahu, Bante. Jadi kita waktu offering dananya itu ya nggak kasih tahu dia juga gitu. Nah, secara dhamma kalau tidak diberitahu netral saja. Karmanya hanya milik ibu sendiri. Ibu tetap berbuat karma baik walaupun itu ditulis dengan nama orang lain.
Karena karma itu tidak pernah nyasar. Ya, kita pelimpahan jasa itu adalah berbuat karma baik baru. Tapi karma baik yang kita lakukan itu tetaplah milik pelaku. Nah, kalau ibu tidak beritahukan ke anak ibu, ya dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu, dia tidak melakukan kebajikan melalui pikiran. Tapi kalau ibu beritahu, ini mama dana ini atas nama kamu ya, kita send WhatsApp, ya dia happy. Kebahagiaan itu adalah mudita cita, dia berbuat kebajikan melalui pikiran. Ya, dan seorang ibu melakukan itu juga menjadi sebab yang sangat baik ya, bisa memotivasi anak ini supaya jadi orang yang dermawan. Karena dia akan ingat terus, mama saya dulu dermawan. Betul ya? Ya, apalagi mama itu berdana atas nama saya, itu satu hal yang bisa dia kenang, satu hal yang baik. Ya. Jadi kalau bisa diberitahu, diberitahu. Ya, anumodana pertanyaannya Bu Terima Nani kasih, ya. Bante. Silahkan. Ya, ini silahkan. Selamat malam Bante, nama Selamat saya malam. Teguh. Ya. Ya ini saya ingin menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Kebetulan saya pernah dengar ini dari YouTube-nya Bante Abijato, itu juga mengenai ini arahat dengan bunuh diri. Jadi kan di video itu Bante Abijato kan mengatakan kalau oh ya nanti akan saya jawab secara pribadi. Nah, tapi dari sana saya jadi kepikiran, loh ini jawabannya apa ya? Sampai saya cari di ChatGPT dan sebagainya itu enggak nemu. Jadi mengenai arahat yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup, dan Sang Buddha berkata kalau itu tidak menimbulkan karma buruk, itu perspektifnya gimana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, anumodana pertanyaan Pak Teguh ya. Waktu itu pertanyaan itu tidak saya jawab karena itu direkam. Ada anak kecil nonton ceramah saya umur 7 tahun. Beneran? Ya, beneran. Ada anak kecil di Bali nonton ceramah saya umur 10 tahun. Kemarin saya diberitahu ada anak kecil kalau malam dia nonton ceramah Bante Atadiro, pagi Bante Abijato. Ya, anak laki-laki. Umur berapa Bu? 8 tahun, bukan 7, maaf. 8 tahun. Ya, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan beberapa hal mohon maaf tidak saya jawab. Ya, nanti dijawab kalau ada kesempatan bertemu pribadi. Ya, ada yang nonton umur 8 tahun. Ada di Bali anak kecil lucu sekali, umur 10 tahun, anak perempuan. Dia datang sendiri karena papa mamanya jualan, diantar supir. Tapi udah janjian sama teman mamanya. Sampai di sana ada masa kaca seperti ini, Bapak Ibu. Dia duduk ini. Lah ini kecil sekali. Terus selesai acara minta foto Bapak Ibu. Terus diceritain sama ibu-ibu di sana, Bante, adik ini Bante tiap hari dengerin ceramah Bante. Wah, saya waktu umur 10 tahun saya ngapain ya? Ini anak umur 10 tahun dengerin Dhamma loh. Luar biasa ya. Ya. Ya, anumodana pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Bante. Sama-sama. Silahkan, Ibu silahkan ya, nanti baru. Ini Konyoto ya. Ya, Ibu silahkan. Wandami Bante, Shelly mau tanya. Tentang tadi yang dijelaskan Bante, saya sambung. Banyak sekali sebetulnya saya mendengar atau membaca Dhamma bahwa keinginan yang berlebihan itu membuat kita menderita. Supaya kita tidak menderita, jangan berkeinginan yang terlalu banyak. Tetapi saya belajar di motivator, kita harus jangan membatasi keinginan. Bermimpilah.
Karena mimpi itu gratis, tapi jangan lupa kerjakan dan wujudkan. Sebetulnya yang paling benar yang bagaimana, Bante? Terima kasih. Ya, pertanyaan sangat bagus ya, Bu Sherly ya. Ya, minum dulu ya. Ya, ini otak biar puter sebentar. Baik, pertanyaan sangat bagus. Semua ada plus minusnya, Bu. Saya akan menjawab, memang benar banyak motivator yang mengajarkan bermimpilah setinggi mungkin, ya. Dream big, punya mimpi yang besar. Ada teori pesawat, mimpi setinggi tinggi di sini. Kalau nggak nyampe pun masih di sini, gitu. Mimpi jadi arahat, kalau nggak nyampe pun sakadagami, gitu. Ya, ada aliran itu ada ya. Baik. Saya pikir kalau orang mengikuti nasihat itu, dia sangat memacu diri, penuh dengan semangat, tentu dia bisa sukses. Ya, tentu dia bisa sukses. Karena Sang Buddha juga mengajarkan wirya, rajin, penuh semangat, mengejar cita-cita. Hanya pesan bahwa terlalu banyak keinginan di satu waktu itu bisa membuat menderita. Pesan itu juga tidak keliru. Ya, pesan itu juga tidak keliru. Tidak jarang orang yang sukses tapi stres. Ya, itu namanya suffering from success. Ada istilahnya. Ya, suffering from success. Dia sukses, kliennya banyak sekali, nggak ada waktu sampai, aduh, project banyak sekali ini dikerjain sampai malam jam 12. Itu pun nggak terkejar. Besok pagi sudah dituntut itu. Itu gimana barang saya, desainnya mana, udah selesai belum? Suffering from success. Nah, oleh karena itu, mengejar cita-cita untuk menjadi sukses itu adalah satu skill, satu topik seorang motivator. Memanage stres, ini juga satu topik. Orang yang cerdas bisa melakukan keduanya. Dia tahu bagaimana gas, dia tahu bagaimana rem. Dia tetap jadi orang sukses yang tidak stres. Ya, itu tentu yang tidak gampang dilakukan. Ya, ada seorang psikolog sangat terkenal dia ngajar di Toronto University, namanya Jordan Peterson. Dr. Jordan Peterson ini mengatakan banyak sekali klien dia, karena dia psikolog klinis ya, yang kalau di TV-TV itu orang bicara 1-2 jam dengan klien. Banyak sekali kliennya itu adalah pengacara sangat sukses. Dan pada satu waktu, mereka burn out. Burn out itu nggak stres gitu, kayak nggak bisa ngerjain apa-apa gitu. Atau ada yang tidak burn out, tetapi stres, merasa hidup ini seperti terlalu sibuk, kurang bermakna, tidak fulfill. Ya, kalau di Belanda orang burn out, psikolog atau dokternya menyatakan dia sah burn out, dia bisa minta cuti. Ya, batasnya kalau tidak salah sampai 8 bulan. Ya, kalau saya tidak salah, boleh loh cuti 8 bulan ya. Di Indonesia juga boleh cuti 8 bulan, tidak usah masuk lagi. Ya, ya, namanya get burn forever itu. Baik. Akhirnya Dr. Jordan Peterson ini selalu menyarankan para pengacara sangat sukses untuk setidak-tidaknya berlibur setiap 4 bulan sekali. Dia mengatakan itu limitnya manusia. 4 bulan Anda harus berlibur. Kalau tidak, Anda akan lebih rugi. Anda berpikir nggak mau libur dah. Saya mau gas terus, sayang 5 hari, 3 hari dibuang untuk libur, sayang. Tidak, Anda akhirnya akan lebih tidak produktif. Karena ketika nanti Anda stres, Anda nggak bisa kreatif. Gitu? Sedangkan pekerjaan tingkat tinggi itu, pekerjaan level tinggi itu dibayar bukan tenaga. Pekerjaan level tinggi itu dibayar kemampuan berpikir, mengambil keputusan dan kreativitas. Ya.
Jadi akhirnya beberapa klien dari Dr. Jordan Peterson ini ikut nasihat ini. 4 bulan sekali mereka libur. Baik. Terus Bante, kita harus bagaimana supaya tetap bisa sukses, tetapi prosesnya itu tidak sampai terlalu stres, ya. Ini motivasi aliran saya. Nah, kan motivator banyak aliran ya. Ini aliran saya. Yang senang silahkan ditiru. Yang pertama, aliran nyicil. Ya. Saya punya prinsip konsistensi itu mengalahkan segalanya. Ya, ini saya dipengaruhi oleh buku, judulnya adalah Slight Edge, sedikit tepian. Yang nulis namanya Jeff Olson. Anda tidak perlu baca, saya ceritain. Ya, ya. Kalau Anda berpikir saya ingin belajar bahasa Inggris 1 hari 5 jam, tidak akan Anda lakukan. Ya, itu adalah mimpi yang Anda lakukan 2 minggu, setelah itu bosen. Ya, ternyata bisa belajar setengah jam sehari, tidak pernah berhenti. Itu jauh lebih luar biasa daripada tekad ingin 4 jam sehari selama 2 tahun. Kenyataannya tidak semua orang bisa konsisten sekuat itu. Ada yang bisa, ada yang hebat banget. Dia tetap latihan 4 jam sehari. Tapi ternyata setengah jam sehari konsisten tidak berhenti, itu hasilnya menjadi sangat luar biasa. Dan kadangkala kita mulai dari setengah jam, lama-lama menjadi 2 jam, lama-lama menjadi 3 jam. Dan prosesnya itu tidak terlalu berat. Saya pernah ceramah di mana saya lupa. Saya cerita bahwa kalau tidak bisa meditasi 40 menit, 1 jam, 5 menit saja. Tapi sering. 5 menit kan boleh sehari 4 kali toh. Pagi 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit, malam 5 menit. Ternyata ada yang beneran lakuin. Dan di dalam ceramah itu saya bilang awalnya 5 menit, lama-lama kan naik. Jadi 10, jadi 15, jadi 20 dan tidak terasa terlalu berat. Ya. Ternyata ada umat yang lapor ke saya, orang Surabaya juga, bukan di wihara ini. Ya, saya beberapa minggu yang lalu datang ke Surabaya. Umat ini cerita, Bante, saya ikutin loh Bante, 5 menit saja. Sekarang sudah bisa 1 jam. Wah, hebat sekali. Ya. Yang kedua, karena ini pertanyaannya motivator ya, jadi saya jawab dengan motivator juga ya. Motivator lawan motivator ya. Saya senang sekali dia bukan motivator ya, dia orang sangat sukses. Terus dia ajari cara bagaimana dulu dia menjadi sukses. Namanya adalah Naval Ravikant. Dia orang Amerika, keturunan Sri Lanka. Ya. Kalau saya tidak keliru. Dia adalah salah satu orang yang mengatakan jangan punya keinginan besar lebih dari 1 di 1 waktu. Itu Naval Ravikant. Ya. Jadi Anda cobalah hanya memiliki 1 keinginan besar di 1 waktu. Kerjakan dulu keinginan besar ini sampai terwujud, baru buat 1 keinginan besar lagi. Dan menurut dia, orang yang punya 2-3 keinginan besar di 1 waktu, itulah yang membuat masalah dalam mental mereka. Ya. Tetapi ukuran besar itu kan setiap orang beda-beda. Ya. Jadi bagi dia yang tidak boleh banyak itu keinginan besar. Tapi kalau keinginan kecil-kecil ya tidak mengganggu. Ya. Itu cara Naval Ravikant memanage mentalnya. Dan dia bukan motivator. Dia orang yang sangat sukses. Ya. Dia sangat pintar menyembunyikan kekayaannya. Jadi tidak tahu worth value-nya itu berapa ya. Tidak tahu, Bapak Ibu mungkin bisa cek di Google. Tapi tahun 2007 atau 2017 saya lupa angkanya. Pernah tercatat dia belanja saham 1 kali belanja $70 juta. Ya, itu mungkin kalau dihitung-hitung 1 triliun. Bener enggak? Ya, Anda hitung ya, kalau salah nanti laporin ya. Ya, $1 juta itu 16 miliar lebih kurang naik turun kurs ya. Nggak mungkin harus pakai ikut kurs hari ini ya.
Ya. Berarti kalau 1 juta 15, 10 juta 150 kali 6 ya mendekati 1 triliun. Ya. Bahkan orang sesukses dia yang saya yakin lebih sukses dari motivator kebanyakan, ya, motivator tidak semuanya sesukses itu, pun tidak mengajarkan kita untuk harus punya keinginan besar di satu waktu. Terus nanti Bapak Ibu cari sendiri ya. Kalau saya lanjutkan banyak, ini namanya seminar motivasi. Saya harus kembali pada Dhamma Sakacah ya. Sebelum saya nanti diprotes orang. Ya, ini sudah sedikit keluar jalur saya ini. Ya. Tapi cara berpikir Naval Ravikant itu sangat berbeda dengan motivator kebanyakan. Karena dia banyak belajar ajaran Buddha. Tapi orang Amerika belum tentu mengaku Buddhis ya. Ya, orang Amerika belum tentu mengaku Buddhis. Salah satunya adalah dia pernah mengatakan bahwa menjadi kaya itu bukan dengan work hard. Ya, itu dia yang mengatakan. Menjadi kaya itu lebih kepada work smart dan good judgment, membuat keputusan yang tepat. Ya, itu Naval Ravikant. Ya. Bill Gates juga mengatakan hal yang sama. Bill Gates punya satu kebiasaan, di satu waktu dia itu berdiam diri, nggak ngapa-ngapain selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikirannya lagi. Karena untuk di level mereka yang hartanya ratusan triliun, satu kesalahan judgment, harta mereka mungkin bisa berkurang puluhan triliun. Di level mereka work hard itu sudah bukan apa-apa. Ya, mereka work smart sama good judgment. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaan lain silahkan. Kita sampai jam berapa ini? Oh ini ya, Konyoto ya silahkan. Bante, saya ada 4 pertanyaan Bante. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Lah 4 habis nanti maksudnya ya. Setelah 4 ini habis ini waktunya. Silakan. Yang pertama Bante, ya, mendengar tentang ego, kan share pengalaman kapan hari kan juga ada omongan kalau oh saya ini lagi di puncak ego dan kita sebagai orang harus menurunkan ego kita. Yang pertanyaannya itu gimana cara kita itu tahu kalau saya itu lagi ego? Padahal orang yang paling egois kan palingnya nggak ngerti kalau dia egois. Itu dulu yang nomor 1. Jawab dulu ya. Minum dulu ya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu ya. Saya tingkatkan kecepatan saya bicara supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Pertanyaannya bagus sekali Bante, bagaimana kita tahu kalau kita itu egonya lagi tinggi-tingginya? Sedangkan orang yang egonya lagi tinggi-tingginya pasti tidak merasa egonya tinggi. Ya. Baik. Itulah gunanya Vipassana. Ya, Vipassana itu tidak selalu hanya berkaitan dengan retreat Vipassana 10 hari. Vipassana dalam keseharian itu adalah menyadari apa yang sedang terjadi dalam batin saya. Dan itu skill. Memang tidak semua orang bisa memiliki skill ini. Tapi umat Buddha diharapkan mengembangkan ini. Kalau Anda umat Buddha dan Anda marah, dan Anda tidak bisa mengurangi kemarahan Anda, setidaknya Anda harus tahu bahwa Anda sedang marah. Itu saja Anda sudah sedang melihat batin. Nanti pelan-pelan PR selanjutnya adalah gimana ini? Saya sudah tahu saya marah, gimana ngurangin marah ini? Tapi yang pertama harus tahu dulu marah ini sudah mulai naik. Ya, baik. Tapi kan Bante tetap akan ada orang yang belum sanggup melihat batinnya sendiri, bercermin pada diri sendiri. Ya, silahkan ya. Break dulu sebentar ya. Lembur ya. Luar biasa ya, lembur aja datang loh ya dengar ceramah. Ya, hebat ya, sadu. Baik, silahkan bergabung ya. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak semua orang punya skill untuk memahami, oh ini ego saya lagi naik.
Oleh karena itu Bapak Ibu, sambil saya beritahu ciri-cirinya, perhatikan diri Anda. Ya. Yang pertama, ketika seseorang mudah sekali tersinggung. Ya. Kalau Anda merasa Anda itu gampang banget tersinggung, hati-hati. Mungkin ego Anda sedang puncak-puncaknya. Ya, sedang tinggi-tingginya. Orang yang egonya rendah sangat tidak bisa tersinggung. Beneran. Itu ciri-cirinya. Bante, kok saya lihat Bante makin lama makin gemuk ya. Iya, ibu-ibu dorongin makanannya banyak. Misalkan, saya happy-happy aja. Terus atau saya bilang, ya nanti saya diet Bu, diet ya. Mulai besok kasih saya makanan diet saja ya. Tidak ada tersinggung. Ya, ada orang karena dia belajar, ini sebenarnya awalnya dari barat, di Indonesia dulu enggak begitu. Orang barat itu kalau ditanya umur tersinggung. Itu dulu dari barat itu tradisi itu. Kalau di Indonesia dulu-dulu itu biasa saja. Umurnya berapa? Anaknya sudah berapa? Agamanya apa? Itu orang Indonesia. Kalau Anda ketemu orang Eropa nanya begitu dia stres dia. Ya, mereka sangat menjaga privasi. Juga orang Jepang. Ya, tapi di Indonesia biasa aja. Nah, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kalau orang disebut tua, marah loh beberapa orang. Itu sebenarnya konsep dari barat. Nah, kalau Anda belajar ngurangin itu ego, lalu satu ketika Anda ada yang bilang, kok saya lihat kamu sekarang tua ya? Iya ya, Anda coba bagaimana merespon tanpa marah. Sulit ya kalau belum berlatih ya. Mungkin Anda jadi bijaksana setelah ikut ceramah Dhamma ya. Kok saya lihat sekarang kamu tua ya? Demikianlah kehidupan. Gitu ya. Anicca, dukkha, anatta. Wah, nah itu luar biasa itu. Tidak tersinggung malah guyon ya, malah happy. Atau tersinggungnya sedikit di batin tapi Bapak Ibu tahan-tahan ya. Nah itu egonya sudah bagus sudah itu. Yang pertama, mudah tersinggung. Yang kedua, ketika Anda selalu menganggap orang lain salah. Itu ego mungkin lagi tinggi-tingginya. Semua orang salah, semua orang salah, semua orang salah. Yang benar cuma dia. Ya. Ada dua orang berantem Bapak Ibu. Berselisih paham. Dua-duanya menganggap dirinya benar. Si A dan si B. Tidak ada ujung-ujungnya. Kemudian datang ke biku. Ini fiktif ya, saya buat ceritanya ya. Jangan dicari orangnya ya. Datang ke biku. Si A memberi argumen. Bante, yang benar itu yang masuk akal itu begini Bante. Begini. Si B ngasih argumen. Tapi yang benar itu begini. Kalau bikunya membela A, yang B marah. Bikunya membela B, yang A marah. Dan dua-duanya ini egonya setinggi langit. Bagaimana cara biku itu menyelesaikan persoalan? Caranya, biku itu jalan dulu. Sudah menjauhkan diikutin ya. Karena mereka mau nagih jawaban. Ini Bante bela yang mana ini? Nah, sudah jalan agak jauh, si A mendekat. Bante, gimana Bante? Menurut Bante, siapa yang benar Bante? Kan begini. Ya, Bapak benar. Datanglah si B. Bante, kok Bante bilang ini yang benar, si A yang benar, bagaimana itu Bante? Bapak juga benar. Gitu ya. Nah, itulah cara menyelesaikan soal. Kalau dua orang yang egonya tinggi itu selisih paham. Caranya Anda benar. Satu lagi datang, Anda juga benar. Gitu ya. Nah, nanti yang punya anak itu anaknya berantem gini ya. Pah, Ma, gimana itu? Kamu benar. Anak yang kedua datang, tapi Pak itu nggak begini begitu. Kamu juga benar. Terus siapa yang benar? Dua-duanya benar. Mana mungkin Pak, mana bisa dua-duanya benar? Harus ada satu yang salah. Saya yang salah. Nah itu selesai. Nah,
Saya yang salah. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mulai berpikir, salah dia, coba cek. Mungkin ego sudah terlalu tinggi. Yang ketiga, sangat ingin disapa. Ya, itu juga ego yang tinggi. Ya, orang kadang sibuk nggak nyapa kita, wajar ya. Ya, orang kadang sibuk, ada masalah. Yang keempat, sangat ingin dibenarkan. Ya, itu juga ciri-ciri ego tinggi. Ya, saya pikir itu cukup ya. 4 itu menjadi refleksi. Ya, yang paling fatal itu bagian di mana Anda menganggap semua orang salah. Ya, itu fatal sekali dan sangat mudah tersinggung. Terus Bapak Ibu Saudara, di antara banyak latihan mengurangi ego ini adalah menurut saya salah satu yang paling rewarding. Rewarding itu artinya, gimana menjelaskannya ya, rewarding. Kayak rewardnya itu yang paling besar, paling berharga. Hadiah terbesar salah satunya ketika Anda belajar Dhamma adalah berkurangnya ego. Karena ajaran mengurangi ego itu langka. Bapak Ibu cari di filosofi ataupun ajaran lain, ini langkah ini. Ya, belajar ngurangin ego. Dan ketika ego Bapak Ibu sudah tidak tinggi, hidup Bapak Ibu akan sangat ringan. Ya, akan sangat ringan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak pantas dihormati. Bapak Ibu tetap perlu dihormati sesuai statusnya. Anda kalau jadi guru, ya murid harus menghargai, menghormati guru. Kalau tidak, Anda tidak bisa mengajar. Betul ya? Anak ya harus menghargai, menghormati orang tua. Artinya Anda tidak ada ego. Tapi Anda tetap perlu berwibawa sesuai tugas Anda masing-masing. Mengatur itu adalah kebijaksanaan. Tidak bisa saya ajarkan. Ya. Saya tidak ada ego misalkan, ada ya, kalau belum arahat masih ada ego. Saya berlatih mengurangi ego Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu memberi hormat kepada saya ataupun tidak, sama sekali tidak soal bagi saya. Tidak soal. Tapi ketika Bapak Ibu memberi namaskara kepada saya menutup mata. Kadang menutup mata, kadang tidak. Dalam pikiran saya apa? Bapak Ibu sedang memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya hanya simbol. Saya tidak ada bedanya dengan Buddha Rupang. Betul ya? Bukan kepribadi Abijato. Tidak ada. Saya tidak menuntut penghormatan. Tetapi ketika Bapak Ibu memberi penghormatan, saya ikut bahagia. Semoga Bapak Ibu berkembang dalam Dhamma. Punya sadah begitu luar biasa, memberi penghormatan pada Buddha, Dhamma, Sangha. Saya berbahagia bisa menjadi simbol. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya. Dengan begitu saya tetap bisa mengajar. Kalau Bapak Ibu menghargai saya gampang mengajar. Betul ya? Dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Anumodana pertanyaannya. 3 lagi boleh. Ya. Sabe sata bawantu sukitata. Silahkan. Lalu Bante, maaf dulu sebelumnya kalau saya enggak terlalu banyak lihat video Bante sebelumnya. Saya ini kan barusan nonton Biskop tentang Feng Shui. Jadi orang tuh meninggal itu kan dihitung supaya nanti afterlife-nya bagus. Ternyata ini cerita di film itu, karena dia itu jahat, meninggal dikasih di tempat terkutuk dalam tanda kutip, lalu dia dikremasi untuk jadi bebas. Apakah ada hubungannya Feng Shui dengan afterlife dan karma? Dan di kehidupan keluarganya itu juga apakah ada hubungannya antara hitungan yang Feng Shui itu dengan kehidupan kita ini? Itu yang nomor 2. Baik, saya menjawab mengikuti contoh ini. Karena kalau nanti kita cerita Feng Shui itu luas banget. Ya, Feng Shui itu luas banget. Dari yang logik sampai yang sudah tidak bisa diikuti logis. Ya, Feng Shui itu luas banget. Jadi saya hanya menjawab sesuai contoh ini. Ya, bahwa bagaimana jika seseorang dikubur dengan cara yang tidak pas, apakah akan berhubungan dengan kehidupan dia selanjutnya?
Jawabannya secara dhamma tidak ada sama sekali. Ya, secara dhamma tidak ada sama sekali. Sang Buddha mengatakan, seseorang yang meninggal itu seperti halnya minyak dan batu. Ya. Satu ketika, Sang Buddha memberi contoh demikian. Kalau kita bersama, contoh ya, saya mengikuti contoh Sang Buddha, kita analogikan. Kita ambil minyak Bapak Ibu, kemudian kita tuang minyak itu di air sungai yang tenang. Atau air danau yang tenang juga boleh. Minyak itu terapung. Kemudian bersama-sama kita sumpahi minyak itu berulang-ulang. Dengan sumpah serapah yang buruk sekali. Sampai kapanpun minyak itu tidak akan pernah tenggelam. Seperti itu juga kalau batu kita lempar ke sungai. Setelah batu dilempar ke sungai, kita beri puji dan doa. Sebagus yang bisa Bapak Ibu buat. Puji dan doa. Dengan segala macam cara. Bisakah batu itu terapung Bapak Ibu? Tidak bisa. Bahkan batu apung pun akhirnya tenggelam. Kok Bante tahu? Dulu saya senang main batu apung. Waktu kecil nyari batu apung, lempar ke selokan. Ternyata setelah dia terisi air, lama-lama dia tenggelam juga. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seperti itulah seseorang. Seseorang yang berbuat banyak kebajikan sepanjang hidupnya, dia seperti halnya minyak. Ketika dia meninggal, dia terlahir di alam bahagia. Walaupun dia disumpah-sumpah. Tidak akan ada hubungannya. Ya, dalam kasus ini mau disumpah, kuburannya salah ya. Kuburannya salah, kuburannya tidak sesuai, upacaranya tidak sesuai, tidak ada yang mendoakan dan apapun alasannya, dalam Buddhis tidak ada kaitannya. Minyak tetap akan terapung. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara setuju tidak? Ada orang yang sangat jahat. Sepanjang hidupnya membunuh 25 orang tidak bersalah, random, ngasal aja bunuh orang. Ternyata dia punya harta yang besar. Keluarganya selama ini kenal banyak tempat ibadah. Setelah dia meninggal Bapak Ibu, dia didoakan begitu banyak orang. Setelah didoakan begitu banyak orang, pertanyaan saya, bisakah dia lepas dari kelahiran di alam rendah? Kalau jawabannya bisa, tidak sesuai dengan hukum kama wipaka. Betul ya? Tidak sesuai. Tidak logis juga. Tidak bisa kita terima. Bapak Ibu bisa tidak menerima? Orang sejahat itu diizinkan lahir di alam surga. Tidak bisa terima. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau batu pasti tenggelam, didoakan seperti apapun. Batu itu diibaratkan sebagai orang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir di sini, ataupun yang mendengar secara online, kalau Bapak Ibu sudah belajar ajaran Sang Buddha, Buddha Dhamma, tidak perlu khawatir. Nanti ketika meninggal siapa yang bacain doa? Tidak perlu khawatir. Karena ada umat yang sudah booking saya. Ya betul. Bante, saya bahagia Bante mengenal Bante. Kenapa? Kan saya sudah sepuh ya Bante. Kalau saya nanti meninggal Bante doakan saya ya. Dalam hati saya, apa bisa nanti kebetulan lagi ceramah di Makassar, dia meninggalnya di Penang. Betul ya? Apakah bisa jadwalnya pas? Betul ya? Tidak berani janji, diam aja. Ya, tapi ya enggak apa-apa, itu bukan harapan yang buruk. Tetapi umat Buddha harus paham, bukan pada doa terakhir Anda itu dilahirkan kemana. Tapi pada kebajikan yang Bapak Ibu telah lakukan selama ini. Umat Buddha tidak perlu khawatir nanti upacara Anda seperti apa. Sama sekali tidak soal. Kalau minyak pasti terapung, batu pasti tenggelam. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Yang nomor 3 Bante.
Jadi gini, kita kan kalau bersosialisasi kan belum tentu semua Buddhis ya. Pernah ada juga teman atau saudara saya itu sakit, tapi dia anti Buddhis. Jadi kalau saya berdana atas nama dia malah dibilang dananya ke iblis gitu Bante. Nah sekarang kalau sudah meninggal, apakah Patik Dana itu masih seperti itu, tidak melihat agama, atau sebenarnya sisa pikirannya dia masih ada? Itu Bante. Baik ya, saya jawab singkat. Inti dari Patidhana itu adalah orang atau makhluk yang mengetahui ada seseorang berbuat jasa atas namanya, dia harus ikut berbahagia. Harus ikut berbahagia. Kalau dia tidak bisa ikut berbahagia, sesungguhnya pelimpahan jasa itu tidak terjadi. Ya. Tetapi walaupun pelimpahan jasa tidak terjadi, bukan berarti sia-sia. Karena orang yang melakukan pelimpahan jasa itu kan sudah berbuat baik. Misalkan berdana untuk wihara. Dana itu tetaplah karma baik Anda. Karena dana yang digunakan oleh wihara itu untuk bayar listrik. Ya. Kalau umat tidak berdana pada wihara, wihara tidak bisa jalan Bapak Ibu. Yang bersih-bersih, karyawan, mobil itu pakai bensin, ngundang biku, persiapkan tiket, ya, barang rusak, ya, pajak bangunan, ya. Orang yang berdana itu sudah melakukan satu kebajikan. Dia melimpahkan jasa apabila makhluk tersebut yang terundang itu ikut bahagia, dia mendapatkan jasa. Tapi kebanyakan umumnya kalau ada keluarga Bapak Ibu terlahir di alam peta, dia akan langsung ikut berbahagia kalau Bapak Ibu pelimpahan jasa. Kok bisa Bante? Karena dia sudah membuktikan dalam dirinya sendiri, ternyata tidak ada kebajikan itu fatal. Ya, makhluk peta itu terlahir karena tidak suka berbuat baik selama hidup. Setelah dia terlahir di alam peta, di sana katanya dingin, pakaian seadanya, makanan kurang. Dia tersadar, inilah akibat selama ini saya tidak mau berbuat baik. Begitu ada keluarganya yang berbuat baik atas namanya, dia langsung buru-buru ambil pelimpahan jasa itu, ikut bahagia. Karena dia sudah melihat langsung. Ya, anak-anak ketika kecil orang tuanya bilang sekolah yang baik, sekolah yang baik. Kalau enggak nanti kamu susah cari makan. Percaya enggak? Belum tentu semua anak mau percaya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Kalau ada seorang anak tidak mau percaya, setelah itu dia umur 35, dia sengsara cari makan susah. Apa yang dia ingatkan ke anaknya? Dia akan ingatkan anaknya betapa penting pendidikan 10 kali lipat lebih kencang daripada orang tuanya dulu. Karena dia sudah tahu ternyata menghadapi hidup itu tidak gampang. Begitu ya? Jadi begitu satu makhluk itu terlahir di alam peta, dia langsung sadar itu. Oh, kebajikan itu penting sekali. Kebajikan penting sekali. Nah, katanya di alam peta dingin, kurang makanan, kurang pakaian. Betul enggak Bante? Nah, nanti ada yang ketemu tanyain ya. Nah, terus lapor ke saya. Ya. Maka kalau ketemu hantu jangan takut, tanyain. Kesempatan bertanya, Dhamma sakacah. Ya, iya. Biasanya kalau makhluk itu muncul sembunyi-sembunyi di jendela itu dia ngintip-ngintip. Ya. Bu Sherly gitu. Nah. Misalkan ya, atau Bu Nani gitu ya. Kenapa dia ngintip-ngintip ya? Ini katanya ya, kata seorang Bante senior ya, tidak ada buktinya ya. Karena makhluk itu merasa malu dengan manusia. Kok malu? Karena dia bangkrut. Bangkrut kan artinya gagal. Terlahir di alam rendah itu kan gagal. Kalau Bapak Ibu terlahir di alam dewa bangga enggak? Bangga. Ya, bangga. Kalau kita bangkrut. Bangkrut bahasa Inggris artinya downgrade ya, jatuh ke bawah. Kalau kita terlahir di alam yang lebih rendah, malu Bapak Ibu. Oleh karena itu para hantu itu malu. Ngintip-ngintip di jendela, terus dilihat lagi, hilang. Dia malu. Bapak Ibu panggil aja, sini, sini, sini. Saya mau tanya. Begitu dia datang, pingsan ya.
Ya, silahkan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan terakhir untuk yang menghadapi orang yang ego tadi Bante. Bagaimana cara kita menghadapi dengan orang yang anti kritik? Itu aja Bante, singkat saya. Oh, kalau orang anti kritik ya nggak usah dikritik. Kecuali itu penting. Kalau orang yang anti kritik dalam posisi yang tidak penting, yang tidak perlu Bapak Ibu kritik. Tapi boleh Bapak Ibu kritik kalau apa yang dia, karakter dia itu fatal gitu. Atau apa yang dia kerjakan itu sangat tidak baik. Atau apa yang sedang dia pikirkan itu menuju tidak baik. Gimana kritiknya Bante? Mau mengkritik orang yang gak suka dikritik. Kasih pertanyaan. Ya, ajak diskusi, kasih pertanyaan. Misalkan, dia punya pemikiran, apa ya? Apa yang buruk-buruk coba? Misalkan dia punya pemikiran, barang itu kalau ketumpuk-tumpuk enggak apa-apa. Nah, ada orang yang seneng barang itu ketumpuk-tumpuk gitu. Ya, ada orang begitu ya. Hoarding. Bahasa Inggrisnya hoarding, numpuk-numpukin barang. Kita pengen ngekritik dia ya. Tapi hati-hati dimarahi ya. Anda dimarahi jangan cari saya ya. Kan Anda yang mau ngeritik ya, bukan saya ya. Kalau saya sih saya lewat aja gitu. Ini orang semua ditumpuk-tumpuk ya biar aja. Yang penting tidak ganggu saya. Betul ya? Saya prinsip hidup saya itu gampang sekali. Yang penting tidak ganggu saya. Saya sudah bahagia. Tapi oke lah, anggaplah hari itu Anda lagi kepo-keponya ya. Anda pengen ngeritik dia itu. Kasih pertanyaan. Kamu barang numpuk begini? Kalau kamu, jangan bilang barang numpuk begini, marah nanti dia ya. Ini kan ceritanya galak dia ya. Barang kamu banyak sekali ya. Ini kalau kamu pengen cari apa bisa ketemu. Nah itu. Bisa ketemu. Bisa. Pernah nggak ketemu? Pernah gitu ya. Karena kita nggak ngeritik, kita nggak ajak berdebat, kita tanya. Ya pernah. Oh, terus gimana? Ya udah hilang dia bilang gitu. Oh. Kamu nggak kepikiran ini biar nggak hilang gimana caranya? Atau gimana biar nggak hilang lagi ya? Nggak tahu dah. Kayaknya saya nggak bagus juga ini saya numpuk-numpuk begini. Anda berhasil. Betul ya? Dia yang bilang toh. Saya nggak bagus juga ini numpuk-numpuk begini. Kamu gimana sih nyimpan barang kok barang kamu nggak ketumpuk? Oh kalau saya itu ada ilmunya. Saya pakai ilmu klasifikasi sesuai fungsi misalkan ya. Iya. Atau oh saya ikut itu Marie Kondo. Betul ya Marie Kondo namanya ya. Tidy Up. Ya, itu buku Marie Kondo. Orang Jepang. Buku ngajari rapi-rapiin barang. Jadi siapa yang Bapak Ibu rumahnya atau kamarnya nggak rapi, pulang beli buku Marie Kondo. Saya nggak berani kritik Anda. Saya cuma berani bilang buku Marie Kondo bagus. Ya. Nah, jadi itu trik ya. Kalau Anda berhasil, nggak selalu berhasil Bante. Ya udah, namanya dia anti kritik ya. Anda kepo begini nggak dimarahin aja udah syukur ya. Ya, memang sulit menghadapi orang yang sangat tidak mau dikritik. Ya itu tapi itu triknya ya. Give question. Give question. Kalau Anda selalu ingin mengubah cara pandang orang tanpa berdebat, give question. Kasih pertanyaan. Tapi menciptakan pertanyaan yang pas tidak gampang. Putar otak. Minum ginkgo biloba dulu. Ya, putar otak. Ya, anumodana pertanyaannya. Anumodana Bante. Habis 4 ya? Habis. Wah, akhirnya habis ya. Bapak Ibu Saudara, ada lagi mau bertanya? 2 orang terakhir ya. Ini satu ya, boleh silahkan. Oh, ada 2. Bu Ivon, nanti situ enggak apa-apa, baru sini ya. Silakan Bu. Bante, saya mau tanya gini. Saya kan mendengarkan ceramahnya Bante di YouTube. Itu masalah itu loh, setiap manusia kah itu pernah menjadi ibu kita. Kesimpulannya kan bukan setiap manusia ya, setiap makhluk ya berarti. Nah, apa benar seperti itu? Kan makhluk itu kan sangat banyak. Kok setiap makhluk itu pernah menjadi ibu kita? Itu apa ada di sutanya, apa ada
Sang Buddha ada bicara soal itu, terus kesimpulannya gimana supaya kita itu lebih paham kebenarannya gitu Bante. Ya. Baik ya, Anumodana pertanyaannya. Ya benar, itu adalah syair Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan seperti ini. Makhluk-makhluk itu telah mengarungi samsara untuk waktu yang sangat lama. Saking banyaknya kehidupan pernah kita jalani, tidak ditemukan makhluk yang belum pernah menjadi ibu kita di masa lampau. Lanjut lagi. Kalau air mata selama kita lahir sebagai makhluk itu dikumpulkan, air mata kita lebih banyak daripada samudra yang ada di bumi ini. Jadi dari penglihatan Sang Buddha, dari kemampuan samadhi Sang Buddha, beliau melihat manusia itu sudah lahir mati sangat lama. Baik, Bante, apakah itu benar? Jawaban saya adalah itu tercatat di dalam sutta. Ya. Ajaran Buddha itu ehipassiko. Saat ini kita belum bisa mengetahui itu. Ya, ibu boleh menyakini itu. Menyakini itu kita sebut sadda. Tapi apakah kita sudah tahu? Belum. Ya, kita menyakini itu sebagai sadda. Nah, kapan kita bisa tahu, Bante? Saya pikir kalau kita menembus abinya, bisa melihat kehidupan lampau. Namun, bisa tidak itu dilogikakan? Saya pikir bisa. Yang pertama adalah, kalau kita melihat alam semesta ini umurnya tidak tahu loh kapan. Manusia itu umurnya ya lebih kurang kalau zaman sekarang 76, itu lebih kurangnya. Kalau Bapak Ibu sudah lebih, berarti Anda sudah lebih daripada mayoritas, ya, atau lebih daripada rata-rata. Nah, umur bumi ini saja miliaran tahun. Belum umur semesta yang tidak kehitung. Ya. Kemudian ada makhluk yang hidupnya juga sangat singkat. Ada makhluk yang hanya hidup 1 hari. Jadi kalau kita menghitung saja dengan hidup kita 70 tahun, ada makhluk yang hidup 1 hari, sebenarnya lahir mati seseorang dalam dunia sangsara ini, kita sudah terlahir begitu banyak kali. Kita punya keluarga yang begitu banyak. Ya, sepertinya bisa dipikirkan seperti itu. Ya, tetapi apakah seseorang menyakini apa yang disampaikan Sang Buddha mengenai kita sudah semua orang pernah menjadi ibu kita? Itu kembali ehipassiko masing-masing. Ya. Ya, soalnya mengingat kalau semua makhluk itu kan, makhluk itu bisa binatang yang kecil-kecil, semua makhluk ya. Kok sampai semuanya pernah menjadi ibu kita gitu loh. Ya. Ada baiknya ajaran itu. Ya. Ini kita cerita apakah itu bisa dibuktikan oleh Bapak Ibu nanti atau tidak. Tapi yang ingin saya lanjutkan adalah filosofi berpikirnya. Filosofi berpikir dari semua orang pernah menjadi ibu kita, itu sangat membantu kita mengurangi kemarahan ketika orang lain menjahati kita. Ya, kadang-kadang saya pun menggunakan perenungan ini. Ini perenungan final yang sangat bagus. Kalau Bapak Ibu ada satu orang yang menjahati Anda sampai cukup fatal begitu ya, renungkanlah bahwa sudahlah. Dulu pun dia pernah menjadi ibu yang merawat saya. Ya. Dulu pun dia pernah menjadi ibu yang merawat saya. Bagaimana saya tidak bisa memaafkan dia? Ya. Kemarahan itu akan berkurang. Ya. Tapi memang ada ya, di sutta memang ada. Memang ada. Ya. Semua orang pernah menjadi ibu kita. Saking banyaknya kita pernah lahir mati. Ya. Semoga Ibu cepat-cepat bisa membuktikan itu. Terus lapor ke saya. Ya. Ya, saya sudah banyak ngundang Bapak Ibu lapor ke saya. Belum ada umat yang lapor ke saya juga. Ya, yang ketemu hantu juga belum lapor ya. Anumodana Bu. Ya. Terima kasih Bante. Sama-sama. Ya ini silahkan ya. Upasika. Ya silahkan.
Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Iya, Bante, saya Vina. Saya mau bertanya, Bante. Ketika kita berlatih meditasi, mungkin setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda saat ketika tidak meditasi. Maksudnya setelah rutin meditasi, tapi saat menjalani kehidupan sehari-hari, ada hal-hal yang berbeda. Bagaimana kita menghadapi masalah, lalu seperti nanti tiba-tiba menjadi lebih peka terhadap makhluk-makhluk halus. Nah, bagaimana caranya membentuk mindset yang baik agar tidak takut untuk terus bermeditasi? Karena mungkin yang sepengetahuan saya, semakin bermeditasi, semakin melihat Dhamma. Nah, mungkin dengan semakin melihat Dhamma dengan penembusan meditasi tersebut, bagaimana mindsetnya supaya tidak takut kan? Karena hal-hal spiritual seperti itu, Bante. Terima kasih, Bante. Baik, mindsetnya adalah bagi seseorang yang merawat 5 sila dengan baik, tidak perlu khawatir, tidak akan ada makhluk halus yang mengganggu. Ya. 5 sila itu terdengar sederhana, tapi 5 sila itu adalah jimat yang paling sakti. Kalau seseorang merawat 5 sila dengan baik, pede aja. Ya, punya sila yang baik itu pede aja. Tidak akan ada makhluk yang mengganggu. Ya, ini sudah saya buktikan. Sebagai biku saya merawat sila. Sila Winaya Patimokkha. Saya kemana-mana mengajar Dhamma tidak membawa jimat apapun. Tidak ada jimat. Pergi ke tempat wihara yang jarang dikunjungi biku, kadang-kadang masuk ke desa ya agak mendalam. Nah, tidak ada masalah sama sekali. Siapa yang menjaga saya? Sila. Ya. Jadi kalau kita punya sila yang baik, tidak perlu khawatir. Silahkan meditasi dilanjutkan. Yang kedua, meditasi yang benar ya, misalkan mengembangkan samatha, itu akan mengembangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ini poin yang kalau seseorang belum praktek, dia nggak bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada yang belum bisa ngerti, catat aja dulu, ya. Kalau kita meditasi ketenangan, katakanlah nafas masuk, nafas keluar, samatha bhavana. Tahu enggak? Seseorang itu hanya bisa takut hantu kalau ada 2 hal mengganggu dia. 1, imajinasi terhadap hantu tersebut. Itu adalah gambar pikiran. Yang kedua, suara hati. Jangan-jangan pocong. Sedangkan ketika kita samatha, gambar pikiran dan suara hati ini akan redup. Jadi sebenarnya kalau meditasi kita benar caranya, dalam kasus ini samatha, meditasi ketenangan kita benar, ketakutan akan makhluk halus itu malahan tidak muncul. Tapi kalau masih tahap awal, tentu masih bisa takut. Saran saya, kalau masih tahap awal takut meditasi di tempat sendiri, ikut retreat, jadi meditasinya rame-rame. Ikut kegiatan di wihara. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu khawatir sama sekali. Ya, selama mengetahui saya merawat sila dengan baik, makhluk tidak akan mengganggu. Yang kedua, kalau meditasi berhasil, maka kedamaian dan kebahagiaan itu akan meningkat. Ketika pikiran kita bahagia, secara otomatis rasa takut itu tidak bisa ada di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita itu hanya bisa didominasi oleh satu perasaan di satu waktu. Ya, kalau Anda sedang ngamuk banget, nggak ada hantu apapun yang Anda takuti. Ya, betul. Nggak bisa itu orang sambil ngamuk takut hantu, nggak bisa. Ya, kalau Anda lagi ngejar orang yang mukul anak Anda, dia lari ke kuburan paling menakutkan pun Anda kejar pakai kayu. Ya, di mana rasa takut itu? Tidak ada, karena Anda sedang didominasi oleh kemarahan. Ternyata kalau kita didominasi oleh kebahagiaan, rasa takut itu juga tidak bisa muncul. Tapi ini Anda harus praktek dulu.
Ya, nanti sudah menemukan ini, oh iya benar. Ya. Jadi tadi karena pertanyaannya hanyalah mindsetnya sila adalah pelindung yang paling luar biasa. Begitu ya. Ya. Saya tidak bisa bahas panjang mengenai meditasi karena biasanya itu 1 jam sendiri. Hanya bahas meditasi itu bisa 1 jam. Ya, Anumodana pertanyaannya. Terima kasih Bante Anumodana. Ya. Tadi ada 1 lagi siapa? Oh ini dulu ya. Nah nanti 2 terakhir. Ya masih banyak sebenarnya ya. Jadi lembur ini ya. Padahal Sabtu setengah hari. Ya boleh dah, pokoknya batasnya jam 9 ya. 10 menit lagi Bapak Ibu ya. 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 Baik. Anumodana Bante. Ya. Ya ini saya sebenarnya minta maaf terlebih dahulu. Karena saya ini takut salah menangkap atau mengartikan, karena ini saya mendengar quote dari Bante di luar. Nah, gini Bante, menanggapi quote-nya ini masih bersangkutan dengan pertanyaan keempat dari kokonya tadi. Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya nyebutkan nama saya dulu, nama saya Steven. Ya, jadi quote-nya itu intinya berbunyi, kalau kita ada masalah dengan orang, kita itu harus bisa belajar memaafkan orang itu. Namun apabila sudah mentok, ya kita menjauhi, go away. Tapi menjauhinya itu tanpa ada rasa amarah dan kebencian. Nah, kalau dari sisi pandang Bante sendiri, bagaimana apakah itu bisa dipakai atau ada cara lain? Karena tidak menutup kemungkinan kalau misalnya orang tersebut saya jauhi, atau nanti kalau jadi pasien saya juga tidak bisa menolak Bante. Baik Bante. Baik ya, saya sudah tidak ingat mengenai quote itu. Dan seringnya saya menjawab pertanyaan itu kontekstual. Jadi kalau itu potongan atau quotes ya, bisa jadi itu adalah jawaban dari satu hal yang kontekstual banget. Misalkan dia ada masalah dengan teman baiknya, atau ada masalah dengan mertua ya. Tapi saya sudah tidak ingat quotes ini. Baik. Begini, sebenarnya di dalam Manggala Sutta, Sang Buddha itu memberi nasihat. Syair pertama nasihat beliau di antara 38 berkah. Yang pertama adalah asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Jadi yang Sang Buddha minta ke kita itu bukan menghindari, udah pakai kata jangan. Menghindari itu udah diskon. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Baik. Bodoh ini dalam Dharma itu apa? 1, dia orangnya jahat, tidak bermoral. Yang kedua, tidak suka berbuat baik. Umumnya tidak dermawan dan sangat pelit. Jadi kriteria ini tidak harus Buddhis. Ya, teman kita dari agama lain kita bisa lihat moralnya seperti apa. Tingkat kepelitan dan kedermawanannya seperti apa. Ya. Sang Buddha mengatakan jangan bergaul dengan orang bodoh. Nah, menanggapi itu, saya biasa menyampaikan kepada para pendengar, teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Ya, teman jangan dipilih, sahabat harus dipilih. Kalau teman itu kan begini, ngumpul di wihara kan semua teman, nggak usah dipilih. Ya, Anda mau makan dengan siapa, duduk sebelah dengan siapa, nggak usah dipilih. Tapi sahabat harus dipilih. Sahabat itu apa Bante? Yang Anda curhat, ya. Kalau Sabtu malam ajak makan, Minggu ajak piknik, itu Anda harus pilih. Circle Anda harus pilih. Dan itu adalah syair asewana cak balanang, ya. Nah, mengenai kasus kapan kita tahu kita masih bisa kontak, kapan kita masih bisa have relation ya, atau melakukan aktivitas bersama dengan orang ini, atau kapan kita sudah harus membuat jarak,
atau kapan kita harus sudah menghindar, itu tidak ada teorinya. Itu adalah kebijaksanaan Bapak Ibu dalam keseharian. Takarannya adalah kebijaksanaan dan pengalaman, ya. Ya, tetapi Bante, bagaimana nanti dengan pasien saya? Masa saya menghindari pasien saya? Ya tidak. Pasien itu kan bukan sahabat, ya. Ya, pasien itu ya klien. Ya, kita obati sepenuh hati dengan metta karuna. Ya, kecuali nanti pasiennya jadi sahabat, ya. Ya, itu beda konteks saya pikir. Tidak soal. Apalagi untuk membantu orang kita tidak memilih. Kita membantu semua orang. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, masih ada yang gantung? Ya, saya tahu masih ada yang gantung. Maksud saya kalau orang yang bermasalah dengan saya, suatu saat itu dia datang ke saya berobat ya Bante. Nah, kan pasti ya nggak tahu ya, mungkin saya berusaha tidak akan marah lagi, tapi kan itu kan ada kemungkinan 50-50 Bante. Nah itu maksud saya Bante, kalau begitu bagaimana Bante? Ya. Tapi ya harus profesional. Diobati saja sesuai SOP. Siap Bante. Iya toh? Iya, sesuai SOP. Ya enggak apa-apa, yang penting kita mengobati sesuai SOP, sesuai ya itu, guideline. Ya, tidak soal. Ya, orang yang dulu pernah bermasalah dengan kita, tiba-tiba muncul kita ramah dengan dia, itu juga karma baik, ya. Ya, hanya kita tahu bahwa ini orang dulu buruk, memberi sangat banyak keburukan dalam hidup saya sudah tidak mau bergaul dengan dia lagi, itu hak kita. Ya, tetapi menunjukkan keramahan, kebaikan, itu adalah hal baik. Ya, karena dalam musawada weramani tidak berkata kasar. Sebaliknya umat Buddha memberi kata-kata yang lembut. Kita boleh loh lembut dengan orang tapi tidak mau bergaul dengan dia, kan boleh. Ya. Kamu nanti Sabtu kemana? Saya mau ajak kamu makan. Oh, saya enggak makan ya Sabtu ya. Maaf ya. Sabtu saya makan di rumah saja. Misalkan begitu ya. Ya. Atau Sabtu itu ada itu Dhamasa Kaca Bante Abijato gitu ya. Tiba-tiba dia bilang saya mau ikut gitu. Wah, gawat. Ya, itu wisdom. Ya, mengatur itu wisdom. Tidak ada takaran teorinya. Anumodana pertanyaannya. Silahkan dua pertanyaan. Ya, dua pertanyaan terakhir silahkan. Tadi ada Bapak dari belakang. Ya, ini Bapak ini dulu boleh, lalu Bapak yang terakhir. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Saya pernah dengar masalah Biksu Monggalana itu kan dia mau menyelamatkan ibunya. Ternyata kok gagal. Terus Sang Buddha ngasih komando itu harus parami, harus berdana kepada Sangha supaya ibunya itu bisa dapat makan. Kalau dia pakai kesaktian, pakai apa-apa kan gagal. Nah kalau kita misalkan patidana, kita baca parita nggak ada paraminya, misalnya nggak ada berdana makan ke Bante. Misalnya orang kelenteng kan bagi beras ke orang susah. Misalkan kita baca parita tanpa parami, tanpa dana ke Bante, tanpa bagi beras, kita baca parita doang itu apa itu maksudnya gak mengulang kegagalan Biksu Monggalana. Terus saya mau tanya, sebenarnya yang dimaksud patidana itu paraminya atau paritanya, atau harus dua-dua, atau kita harus parami kepada Bante, atau cukup parita, atau sebetulnya itu paketan gitu loh, parami tambah parita. Apakah maksudnya kalau kita baca parita untuk leluhur tanpa parami, apa enggak mengulangi kegagalan Biksu Monggalana gitu loh? Baik ya, anumodana pertanyaannya ya. Baik, cerita dalam Buddhism itu kadangkala banyak sekali versi ya. Tetapi saya akan menjawab dari cara pandang ajaran Sang Buddha di Tripitaka. Baik, jawabannya seperti ini. Yang menjadi penentu satu makhluk di alam rendah bisa mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa kita adalah dia ikut berbahagia.
dia mengetahui dan ikut berbahagia. Terus kalau kita baca parita, bagaimana Bante? Kalau baca parita tidak berbuat kebajikan dulu, tidak ada parami dulu, bagaimana Bante? Baik. Sebenarnya membaca parita itu sendiri adalah perbuatan baik, karena kita mengulang ajaran Buddha. Ya, kalau kita memahami isi dari parita itu, kita sendiri sedang membuat karma baik besar dengan belajar Dhamma. Kadang-kadang kita membacakan parita itu ada para dewa yang mendengarkan Dhamma tersebut. Jadi kita sedang melakukan kebajikan, mengulang ajaran Sang Buddha. Tentu kebajikan itu bisa dilimpahkan. Selanjutnya, kalau misalkan seseorang melimpahkan jasa, jasa itu tidak mesti hanya jasa di hari itu. Contoh ya, kalau saya pelimpahan jasa, saya akan mengatakan, semoga dengan kebajikan yang pernah saya lakukan selama ini, ya, para makhluk yang ada di sini bisa ikut berbahagia atas limpahan jasa kebajikan ini. Saya mengatakan kebajikan yang saya lakukan selama ini. Selama ini ceramah di Surabaya, di Bandung, di Pekalongan, begitu ya? Ya, yang mana itu yang menjadi limpahan jasa kebajikan? Nggak soal. Ya, jadi poinnya tetap kembali pada makhluk tersebut mengetahui dan ikut berbahagia. Ya. Bagaimana? Karena dia gagal menggunakan kesaktian itu tidak bertujuan untuk mengajak ibunya ikut bermudita cita atas kebaikan. Ya, ternyata makanan yang diberikan itu tidak menjadi makanan yang bisa dimakan oleh ibunya. Para makhluk yang menderita itu membutuhkan kebajikan, tidak sebatas makanan. Ya, anumodana pertanyaannya, Pak. Bapak silahkan. Ya. Wandami Bante. Ya, nama saya Todo. Mudah-mudahan kesempatan saya yang terakhir ini dapat jawaban, karena pertanyaan saya ini murni pariyati Bante, di luar praktek. Tadi juga ada beberapa hal yang disinggung, itu yang membuat saya bertanya Bante, terutama saat awal sekali Bante mengungkapkan tentang alam arupa, alam rupa Brahma mungkin, arupa Brahma Bante, yang tidak ada lagi keinginan indriawi, yang bahkan saya baca bahwa alam rupa Brahma masih ada penglihatan dan pendengaran. Saya sempat bertanya hal ini, tapi karena waktu yang sangat singkat sekali, karena mengantar seorang samana ke airport, bahwa alam apaya itu termasuk alam yang mana, dijelaskan bahwa singkat sekali karena sedang menuju ke gate gitu, alam kamawacara gitu Bante. Nah, dalam kaitan ini saya benar-benar ingin bertanya, di alam apaya tadi yang sempat Bante jelaskan tentang makhluk peta dan sebagainya, bahkan yang benar-benar alam paling bawah begitu. Kesadaran mereka itu bagaimana Bante? Apa hanya akusala cita dan ahayutuka cita, atau tidak ada ahayutuka citanya, hanya kusala cita saja, dan bagaimana proses kognitif mereka? Jadi ini benar-benar pertanyaan pariyati Bante. Makasih. Baik, saya akan menjawab dengan sederhana, karena tidak menjadi kebiasaan saya menjawab dhamma yang rumit. Ya, ini ciri khas mengajar saya. Jadi kalau pertanyaannya rumit, tetap saya jawab sederhana. Ya. Para makhluk yang terlahir di alam apaya dicengkram oleh dukkha. Pikiran mereka itu didominasi oleh dukkha. Didominasi oleh dukkha. Bisa tidak suka? Bisa, tapi didominasi oleh dukkha. Saya beri contoh. Makhluk yang terlahir sebagai seekor anjing misalkan, itu kan alam menderita, ya. Jadi kalau dia masih terlahir sebagai seekor anjing di hutan,
maka hidupnya itu penuh dengan was-was. Karena di hutan itu bisa dipatok ular, bisa dicengkram harimau. Makhluk yang terlahir di hutan itu sangat menderita loh. Sampai-sampai setiap waktunya itu mereka selalu penuh siaga. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu burung di taman, lalu Bapak Ibu ingin dekati ya, ker gitu ya, atau gimana lah Anda manggil burungnya, terus burungnya lari, lalu Anda bilang, kok dia lari? Dia lari itu udah benar itu. Ya, karena dia ukurannya segini Bapak Ibu. Kita ukurannya segini, lihat. Dia tuh lihat kita itu monster bagi dia. Dia lari itu udah benar. Yang tidak lari itu yang nggak benar itu. Iya, yang nggak lari itu yang nggak benar. Kenapa dia lari? Karena dia didominasi oleh rasa takut, takut dimakan. Sampai-sampai makhluk itu matanya satu di sini, satu di sini. Hewannya. Baik. Makhluk hantu didominasi oleh kesedihan. Ya, kalau makhluk neraka sudah tidak perlu ditanya lagi. Penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, bisa tidak bersuka? Bisa. Terutama kalau makhluk binatang itu ya masih ada sukanya. Kalau neraka itu sudah hampir tidak ada sukanya. Gimana nyari suka sambil disiksa-siksa? Betul ya? Ya, jadi kalau makhluk, Bapak Ibu pelihara anjing di rumah, Bapak Ibu kasih makanan yang enak, ya dia happy ya. Ya, ekornya kibas-kibas, dia happy. Tapi biarpun demikian, makhluk binatang Tiraksana itu didominasi oleh duka. Bapak Ibu bisa melihat kalau seekor anjing tertidur sangat sering bermimpi buruk. Bapak Ibu perhatikan aja, dia tidurnya terkejut-kejut. Ya, karena pikirannya didominasi oleh duka. Ya, itu jawaban saya Pak ya. Ya, kalau teori-teori dan istilah yang rumit itu tidak menjadi cara saya menjawab. Bapak nanti cek lagi di buku. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak disangka sudah jam 9 lewat ya, 2 jam sudah berlalu. Anumodana untuk semangat dan juga perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.